Apa sih yang terlintas di benak Anda tentang kata guru? Simple sih, orang yang mengajari kita tentang suatu hal sekecil apapun. Guru sosok yang mengajarkan dan selalu mendoakan saya selain orang tua. Baik. Ya, jadi kalau guru itu adalah orang tua kita saat kita tidak di rumah. Baik. Guru itu merupakan suri tauladan kita. Sebagaimana kata Nabi, innamal ulama warasatul anbiya. Dan guru kita sebatkan kepada ulama. Beliau adalah pewaris para nabi yang harus kita tauladani. Menurut saya, guru itu adalah salah satu profesi yang memajukan pendidikan di Indonesia tercinta. Guru favorit, guru teladan atau guru yang Anda sukai itu guru yang seperti apa begitu, Mas? Kalau buat belajar sih yang cocok sama gaya belajar saya, tapi kan tiap orang beda-beda ya. Jadi lebih suka sama guru yang jelas, lebih ke disiplin. Lebih ke disiplin. Yang pertama, dia adil. Maksudnya kalau di kelas bukan berarti dia rata dalam memperhatikan muridnya. Yang bodoh segini, yang pintar juga segini. Tapi adil, yang perlu perhatian lebih, dia diberi perhatian yang lebih. Sedangkan yang sudah pintar bisa diajarkan lebih mandiri. Baik. Lalu yang kedua, tadi yang pertama adil ya. Yang kedua yang selalu mendoakan saya, insya Allah. Guru yang ingin saya idamkan atau yang saya idamkan itu adalah guru yang bisa membimbing anak muridnya atau memberikan arahan yang benar kalaupun muridnya salah. Karena kan pintu gerbang ilmu pertama kita di sekolah kan guru. Kalau pintu gerbang pertama di rumah adalah orang tua. Friendly ya, yang tetapi kita tidak menafikan ketegasan beliau. Karena kita sangat butuh ketegasan juga, yang namanya kita murid kadang-kadang ada futur, ada apa, tapi aku lebih suka yang friendly dan dia bisa menjelaskan suatu pokok masalah atau pelajaran itu dengan global, sangat global, tidak bertergantungan dengan buku mukoror. Bisa memberikan kepahaman pada setiap anak didiknya, muridnya. Karena setiap murid itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi guru itu mengetahui bagaimana cara memberikan ilmu dan memberikan pemahaman sesuai dengan batas kemampuan sang murid tersebut. Ingin teman-teman, mas-masnya ini menyebutkan minimal 3 nama-nama guru yang masih diingat. Guru-guru SD, teman-teman. Saya sih SD ada satu yang paling saya ingat dan beberapa kali setelah lulus SMA itu masih berhubungan sama beliau, ketemulah. Namanya Ustadz Kamal. Kenapa beliau? Karena itu sih tadi beliau itu yang paling mengayomi murid-muridnya dan beberapa kali memang jadi wali kelas saya itu. Dan sekarang jadi kepala sekolah. Semoga beliau sehat-sehat. Amin. Itu satu. Yang kedua ada namanya Ustadz Wawan. Nah, beliau ini adalah guru yang dulu kalau saya pulang itu kan SD itu pulang dijemput ya. Itu biasanya saya pulang tuh terakhir. Nah, beliau itu yang nungguin saya. Jadi itu bertahun-tahun yang paling saya ingat Ustadz Wawan, Ustadz Kamal. Jadi 2 itu sih. Pertama yakni namanya Bu Fatimah. Beliau beberapa kali menjadi wali kelas saya. Kenapa beliau sangat berkesan? Karena hubungan beliau dengan orang tua juga kuat dan saya sering semasa SD, di awal-awal SD itu sering nangis gitu. Beliau yang kayak jadi sosok ibu gitu. Satu sosok ibu yang saya temukan di SD itu cuma di beliau. Lalu yang kedua yakni namanya Pak Waliono. Pak Waliono ini jadi kayak sosok teladan luar biasa. Beliau bukan cuma jadi guru tapi juga motivator nasional, sosok yang luar biasa bisa diteladani. Kalau ngajar nggak pernah bikin bosen. Padahal yang beliau ajarkan ya matematika sama IPA gitu. Tapi nggak pernah bikin bosen. Itu. Saat SD itu pertama almarhum Ustadz Hasan
beliau guru agama saya. Jadi dulu kenangan nama almarhum, jadi kami dulu namanya anak SD ya, jadi kurang bisa inilah untuk hafalan itu juz amma atau doa sholat duha. Jadi beliau memang tegas dan emang penyayang juga. Dan momen yang paling keinget sama saya itu beliau tuh ngerangkul saya seminggu sebelum beliau meninggal. Itu momen yang paling saya ingat. Dan yang kedua itu Rasuki Abadi, beliau guru matematika saya. Beliau memang guru-guru SD di tempat saya itu selalu tegas, selalu pemarah, tapi memang maksudnya penyayang. Jadi menuntut murid-murid agar selalu telaten. Jadi beliau tuh guru matematika yang paling saya ingat, karena kalau sedikit salah saja PR matematika, buku kami langsung dilempar. Jadi istilahnya kita harus telaten, diajarkan telaten. Ya, seperti itu aja. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu banyak ingat, tapi yang masih ada di pikiran aku cuma Ustazah Ena dan Ustazah Dini. Kalau Ustazah Dini itu guru penjas, Ustazah Ena guru bahasa Arab. Kenapa aku ingat? Ya karena beliau dua-duanya sangat galak. Aku sampai nangis dulu kalau dimarahin sama beliau. Mungkin itu aja yang aku bisa ingat. Guru yang saya sangat ingat itu pertama ada Ibu Nita, karena beliau itu ibu guru yang sangat membimbing saya dan mengajari saya banyak hal tentang matematika. Ketika saya ingin olimpiade matematika waktu itu saya dibimbing banget, habis-habisan semuanya tentang pelajarannya sampai dimarah-marahin. Harus segini-gini, tapi alhamdulillah itu semua ada hasilnya. Dan juga yang kedua itu Pak Suaib. Pak Suaib itu juga Pak Suaib itu membimbing saya juga keras banget waktu saya mau lomba cerdas cermat Islami waktu itu. Nah, beliau itu yang membimbing saya dan mengajarkan banyak hal tentang pelajaran-pelajaran Islami sampai ke tingkat tinggi. Nah, itu paling kesan banget. Dan pas saya balik ke sekolah saya, madrasah, itu beliau itu yang sangat pertama kali saya jumpai gitu, saya temui gitu. Dan beliau masih kenal, ini sosok yang dulu yang dikenal sampai satu sekolahan itu. Masya Allah. Apa yang ingin teman-teman sampaikan pada guru-guru yang telah mengajarkan teman-teman semua sehingga teman-teman bisa sampai ke negara Timur Tengah ini? Gitu. Pesan buat guru-guru saya yang udah ngajarin saya, tentu saja terima kasih dan minta maaf kalau ada salah-salah selama dulu, dan maaf kalau ngerepotin. Sampai sekarang mintanya cuma satu, Ustadz, Ustadzah, Bapak, Ibu semua doakan saya selalu, semoga apa yang diajarkan menjadi bermanfaat dan berkah buat saya, dan semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Ustadz, Ustadzah sekalian sehat, diberi kesehatan dan panjang umur. Lalu yang kedua, pesan-pesan untuk guru di seluruh Indonesia. Pesannya, semoga apa yang guru-guru semua lakukan adalah hal yang tulus demi kemajuan bangsa, untuk mendidik dan demi kebaikan penerus bangsa. Apa yang diajarkan semoga adalah hal yang benar dan bisa membawa Indonesia kepada Indonesia yang lebih baik, berkah, dan maju. Untuk asatidz yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya sangat berterima kasih kepada mereka. Saya minta selalu doanya, minta ridho kepada beliau-beliau sekalian pada setiap ilmu yang telah mereka ajarkan. Karena tanpa ridho mereka, ilmu yang telah mereka ajarkan gak bakal jadi manfaat dan berkah. Lalu untuk pesan kepada para guru di seluruh Indonesia, untuk selalu mendoakan murid-muridnya, bukan cuma sekadar mengajarkan, tapi juga mendoakan, mendesain mereka menjadi penerus-penerus bangsa. Karena secara tidak langsung,
nasib anak-anak mereka ini juga berada di tangan nasib murid-murid mereka. Karena murid-murid mereka lah yang akan menjadi pemimpin bangsa, dan anak-anak mereka lah juga ya bisa berkontribusi bersama dengan murid-murid mereka, insya Allah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para guru, asatidz, semuanya yang telah mengajarkan saya, dan banyak-banyak permohonan maaf jikalau banyak kesalahan yang telah saya ucapkan baik dalam bentuk ujaran atau perbuatan. Mohon bimbingan dan selalu ridhonya, dan pesannya untuk kepada guru-guru yang ada di Indonesia dan asatidz semuanya, tetap semangat, maupun banyaknya rintangan ya, problematika kalau menjadi guru, baik sekali yang sedang dihadapi menjadi guru di Indonesia saat ini, karena masa depan bangsa itu pertama pasti adanya di guru. Jadi beliau-beliau inilah, guru-guru inilah yang akan mencerdaskan anak-anak bangsa di Indonesia, dan ditambah pahala yang tidak terputus sampai mati pun adalah amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat nantinya. Terutama untuk yang pertama, nggak jauh-jauh dari terima kasih dan minta maaf. Terima kasih kepada guru, terlebih kepada Ustadz aku ketika SMP, Ustadz Ari Daniel dan Ustadz Maksur. Beliau inilah yang berdua yang mengenalkan aku dengan bahasa Arab, yang pertama kali menanamkan dalam otak aku apa itu bahasa Arab, mengenalkan apa itu sorof, mengenalkan kepada aku apa itu nahu, walaupun dulu itu sangat kesusahan. Tapi beliaulah pintu pertama yang saat ini aku bisa memahami bahasa Arab tanpa ada masalah. Beliau dua pintu pertama aku dalam pengenalan dalam bahasa Arab. Makanya aku sangat berterima kasih sekali yang yang membuat aku bisa sampai ke Jordan untuk kuliah agama dengan basis bahasa Arab, dan aku pun belajar tanpa masalah. Itu beliaulah, setelah Allah, beliau adalah istilahnya beliau merupakan penyambung ilmu nahu dan sorof, karena ilmu bahasa Arab ada dua yang paling penting, nahu dan sorof, dan ada beberapa yang lainnya. Terus pesan-pesan aku untuk guru-guru di Indonesia, teruslah berjuang dan ingat perkembangan zaman terus maju. Mungkin pendidikan di 2010 ke bawah dan 2020 sekarang itu sangat berbeda, apalagi dengan era digital. Maka saran aku, masukan aku kepada guru-guru sekarang, apalagi terlebih guru-guru yang udah tua, mungkin yang udah ngajar 30 tahun, 40 tahun, mungkin bisa memahami zaman, bisa memahami perkembangan zaman terhadap murid-muridnya, karena pendidikan di 10 tahun yang lalu dan pendidikan di sekarang sangat berbeda. Mungkin bisa merelatekan, bisa mencocokkan pada zaman sekarang, mungkin dengan menggunakan era digital dan yang lain-lain. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas perjuangan dan pengorbanan guru-guru saya semenjak saya di madrasah, sanawiyah, dan aliyah. Karena tanpa pengorbanan dan perjuangan beliau serta doa-doa beliau, saya tidak akan bisa sampai di titik ini sampai saat ini. Dan kita saling mendoakan dan menjaga hubungan batin walaupun jarak jauh, tapi tetap hati berdekatan pada guru-guru semuanya. Dan pesan saya untuk semua guru di Indonesia, yang pertama, jangan pernah lelah dan merasa sia-sia apa yang telah diberikan kepada murid-murid di Indonesia, karena jasa dan pengorbanan yang diberikan guru kepada murid-muridnya itu akan menjadikan Indonesia lebih maju dalam hal berpendidikan, dan juga membuat Indonesia itu pendidikannya jadi yang terbaik. Dan yang kedua, pesannya itu ilmu yang diberikan oleh seorang guru itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan itu akan bisa menjadi amal jariah jadi guru di bekal akhirat nanti sebagai amal yang tidak terputus-putus.